Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, kali ini kita sudah memasuki materi baru ya, yaitu mengenai budidaya tanaman sayuran. Berarti kita akan lebih banyak membahas mengenai tumbuhan ya. Tumbuhan yang bisa dikonsumsi. Itu namanya sayuran. Oke, langsung saja. Pengertian dari sayur atau sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dengan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Atau sayuran itu merupakan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan ya, yang biasanya mengandung kadar air dengan serat tinggi yang bisa dikonsumsi dengan keadaan segar maupun diolah secara minimal. Nah, kemudian budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar, tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Berarti kalau budidaya sayuran berarti usaha untuk menumbuhkan bahan pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah seminimal mungkin. Itu namanya budidaya sayuran ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis sayuran. Nah, sayuran itu terbagi atas 7 ya. Yang pertama ada sayuran yang berasal dari bunga. Berarti kalau bunga berarti yang dapat dikonsumsi di sini yaitu bagian tumbuhan yang berupa bunganya ya. Yang atau biasa disebut kembangnya. Nah, bunga yang biasanya bagus untuk dikonsumsi yaitu yang memiliki warna segar ya atau cerah, yang ukurannya besar, tidak cacat, dan biasanya yang kita pilih yang ini bunganya yang tidak terkena hama. Itu ya. Biasa contoh tanaman yang bisa dikonsumsi kembangnya atau bunganya ada kembang kol. Nah, ini ya bisa dimakan atau dikonsumsi bagian bunganya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada buah. Berarti bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sayur yaitu buahnya. Oke, itu contohnya ini ada apa namanya ini? Nah, ini tomat ya, tomat. Nah, di bagian tanaman yang buahnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sayur. Nah, terus apakah semua tanaman buah-buahan itu bisa dimanfaatkan sebagai sayur? Nah, tentu tidak ya. Ada beberapa buah-buahan itu tidak tergolong sayur. Nah, saya kasih contoh ada mangga. Kenapa? Karena kan itu tidak dapat dimanfaatkan sebagai sayur ya. Nah, yang termasuk ke dalam tanaman sayur ada tomat, ada tadi apa? Terong. Karena ini semua bisa diolah menjadi sayuran. Ingat itu tadi ya, pengertian dari sayuran artinya ini tanaman ini bisa dikonsumsi langsung maupun diolah seminimal mungkin. Ingat ya. Jadi tidak semua tumbuhan berbuah itu masuk ke dalam jenis sayuran. Kemudian selanjutnya ketiga polong atau bijinya ya. Kalau polongnya, nah berarti yang dapat dimanfaatkan sebagai sayur atau sayuran itu bijinya. Nah, di sini yang masuk itu ada kelompok kacang-kacangan. Nah, kacang tanah, kacang buncis, semua masuk ke dalam sayuran polong. Oke, bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ada daun. Nah, berarti yang dapat dimanfaatkan sebagai sayuran itu bagian daunnya ya. Nah, contoh saya kasih ada sawi. Kan sawi itu bisa dimasak daunnya ataupun bisa dikonsumsi. Oke. Kemudian selanjutnya ada batang. Nah, berarti yang dapat dikonsumsi di sini yaitu bagian batangnya.
Saya kasih contoh kalau tanaman yang dapat dikonsumsi batangnya ada bambu ya, bambu atau biasa dikenal dengan nama rebun. Nah, oke. Kemudian umbi lapis berarti bagian umbinya yang dapat dikonsumsi. Namun umbi itu ada beberapa, ada umbi batang, ada umbi lapis, umbi akar ya. Nah, kalau lapis berarti dia itu umbinya berlapis-lapis. Nah, contoh di sini ada bawang merah, bawang putih, semua masuk ke dalam umbi lapis. Kemudian ada juga umbi yang bagian 7. Umbi berarti umbinya yang dapat dikonsumsi ya, atau diolah. Oke. Nah, contoh di sini ada wortel. Wortel kan? Wortel. Nah, itu kan ini wortel termasuk ke dalam umbi akar. Ada kentang, semua masuk ke dalam umbi. Kalau umbi lapis yaitu yang bagian tumbuhannya yang berlapis-lapis ya. Ada beberapa lapis, contoh bawang merah, bawang putih kan berlapis-lapis itu ya. Oke, bagaimana bisa dipahami? Berarti ada 7 ya tadi jenis-jenis tanaman berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan ya. Nah, yang pertama ada bunganya. Nah, contoh kalau bunga tadi kembang kol, kalau buah contohnya tadi tomat. Kemudian ada polong atau bijinya, ada kacang-kacangan. Keempat ada daun, berarti contohnya sawi. Kemudian kelima batang, contohnya tadi rebun. Kemudian yang keenam ada umbi lapis, ada bawang merah, kemudian umbi, ada wortel. Oke, gimana bisa dipahami ya mengenai jenis-jenis tanaman sayuran. Oke, nah untuk lebih memahami lagi, nah coba anakku kerjakan tugas ini. Nah, coba identifikasilah 5 jenis tanaman. Nah, kemudian tuliskan ciri-ciri tanaman tersebut dan bagian apanya yang dapat dimanfaatkan atau dimakan. Nah, ini silahkan dimasukkan ya. 5 saja tanaman dimasukkan ke dalam tabel ini. Saya kasih contoh tadi ada sal tomat. Nah, tulis di sini tomat. Nah, bagaimana ciri-ciri tanamannya? Misal bagaimana daunnya, batangnya ya. Kalau daunnya tomat bagaimana? Kita tulis misal daunnya ternyata yaitu menjari ya, pertulangan daunnya menjari. Nah, tulis menjari. Nah, kemudian buahnya berwarna merah. Akarnya akar apa? Akar tunggang misalnya ya. Dan ciri-ciri semua yang bisa diamati ya. Kemudian bagian yang dapat dimakan dari tomat berarti dia itu buahnya, ditulis buah. Apakah masih ada bagian tomat yang bisa dimakan selain buahnya? Kalau masih ada silahkan ditulis lagi. Kalau sudah tidak ada, tidak usah ya. Ini ditulis 5 saja tanaman ya. Dicari, anakku cari 5 tanaman yang kemudian tulis ciri-cirinya, tulis ciri-ciri yang dapat diamati ya. Oke, gimana? Bisa dipahami? Kemudian tugas yang kedua, nah setelah tadi itu, nah coba cari lagi masing-masing 3 contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan: bunga, buah, polong, daun, batang, umbi, dan umbi lapis yang sebagai sayuran ya. Nah, ini contoh bunga. Nah, tuliskan misal bunga, saya kasih lagi contoh bunga. Misal di bunga ada tadi ada kembang kol ya, kembang kol ditulis saja 3. Kembang kol. Apalagi ada brokoli, bisa kan dimanfaatkan. Apalagi satu ada bunga turi. Nah, itu berarti ditulis saya 5. Buah juga sama, ditulis 3 jenis tanaman yang bisa dikonsumsi buahnya atau dimanfaatkan sebagai sayuran ya. Polong juga sama ya, polong atau biji. Kalau enggak, apalagi itu polong, nah itu biji, ingat biji.
Oke. Daun sama ya. Batang, umbi lapis. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke. Oke, mungkin untuk materinya cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.